Bos, lu kan katanya Habib nih. Lu udah tes DNA belum? Nasab lu udah lu cek belum? Nah. Ngomong! Kan diem lu! Mulia aku bukan karena nasabku. Oh gitu. Kecil sekarang belagu-belagu. Mulia aku bukan karena nasab. Ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya dia itu memperagakan atau mensimulasikan ketika ada orang yang bertanya tentang nasab mereka, kemudian langsung dihajar ya, langsung dar der dor gitu ya. Ini salah satu klan Ba'alawi yang ingin menunjukkan kesongongannya di depan orang-orang yang mempertanyakan nasab mereka ya. Ya kita lihat saja bagaimana mereka ketika tidak bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang nasab mereka. Menanyakan tentang nasab Habib. Kemudian ketika tidak bisa menjawab secara ilmiah, lalu mereka langsung menjawab dengan kemarahan, dengan emosi, dengan pita, bahkan kalau perlu dihajar ya. Seperti ini contohnya. Dan dia dengan sombongnya mengatakan bahwa kemuliaan dirinya itu bukan karena nasab. Lalu titel Habib di depan nama kalian itu apa? Klan Ba'alawi ini sebelum ada polemik nasab, mereka masuk ke banyak sisi itu dengan membawa label Habib ya. Kemudian karena pribumi ini menganggap mereka adalah Habib itu adalah keturunan Nabi, cucu Nabi, mereka diterima. Mereka diterima. Ya tidak ada lain karena titel Habib yang di depannya. Lalu kalian selama ini merasa mulia karena apa? Karena ilmu. Lalu mana ilmu kalian? Karena adab. Mana adab kalian? Ini songong banget ya. Dan ini memang menunjukkan bahwa klan Ba'alawi itu DNA mereka adalah DNA Yahudi. Ketika DNA Yahudi ya seperti itu. Mereka selalu songong di mana-mana. Songong di mana-mana ya. Terkait polemik nasab ini yang sampai saat ini masih terus bergulir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita berpikir apakah pemerintah sudah mendengar akan adanya polemik ini? Yang pasti sekarang ini sudah 90% warga negara Indonesia ini sudah mendengar adanya polemik nasab. Artinya polemik nasab Habib yang selama ini dianggap cucu Nabi. Namun ternyata pengakuan itu tidak terbukti. Dan itu sekarang sudah masuk ke instansi-instansi pemerintah. Bahkan hal tersebut sudah masuk ke tim Presiden Prabowo Subianto. Di sini ada video KRT Fakih Hadi Wiraningrat. Ini bersilaturahmi ke Jenderal Dudung, kemudian membawa setampuk buku merah terkait glorifikasi klan Ba'alawi di Indonesia. Artinya catatan-catatan merah klan Ba'alawi ini sudah masuk ke tim Presiden Prabowo. Ngeri nih kawan ya. Kita dengarkan. Gus Fakih Wirahadiningrat bersilaturahmi kepada Jenderal Dudung Abdurrahman di Gedung Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keagamaan. Beliau membicarakan dengan Jenderal Dudung beberapa hal, satu diantaranya mendiskusikan tentang kondisi kebangsaan yang terancam oleh pembelokan sejarah, pemalsuan makam oleh klan Habaib imigran Yaman yang akar kejahatannya dari pengakuan sebagai cucu Nabi tetapi belum terkonfirmasi validitasnya. Itu beberapa poin yang didiskusikan oleh Gus Fakih dengan Jenderal Dudung Abdurrahman. Di foto itu juga Gus Fakih menyerahkan kepada Jenderal Dudung Abdurrahman buku merah. Buku merah itu adalah kajian hukum mengenai kejahatan klan Habib Ba'alawi dari berbagai sisi. Dan nampaknya berisi rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya negara hadir menyaksikan, menyimak, mengobservasi, kemudian juga nampaknya juga sudah tiba informasi mengenai polemik nasab pemalsuan sejarah
pemalsuan makam, klaim atas wilayah, percobaan pembunuhan, persekusi, doktrin-doktrin sesat klan Habib Alwi, cerita hurafat, kemudian upaya kooptasi atau aneksasi atau kudeta dari klan Habib Alwi terhadap Jatman atau NU, serta lain sebagainya itu nampaknya sudah tiba diketahui oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan sudah semestinya tiba, sebab polemik ini ramai, viral, tanpa henti setiap hari selama 2-3 tahun terakhir ini. Nampaknya kecil kemungkinannya, bahkan mustahil, Presiden tidak mengetahui tentang hal ini. Serta tokoh-tokoh nasional, militer, TNI, Polri, BIN, intelijen, dan lain sebagainya itu nampaknya mustahil mereka tidak mengetahui apa yang sedang ramai di publik, apalagi 2-3 tahun tanpa henti setiap hari. Oh, sebelum ke hal lain, buku merah itu setebal 600 halaman dan sementara ini tidak bisa dipublikasikan ke halayak ramai. Sementara ini ya, tapi entah ke depannya bagaimana. Dan urusan tentang kejahatan klan Habib Alwi ini tidak hanya urusan organisasi NU saja, tetapi juga urusan ormas-ormas lain seperti Muhammadiyah, juga partai politik, dan seluruh elemen-elemen bangsa Indonesia lainnya. Tidak hanya urusan umat Islam saja, tetapi juga urusan non-Islam juga, non-Muslim juga. Ini urusan seluruh bangsa Indonesia yang merasa dirinya Indonesia, yang merasa memandang dirinya Indonesia. Ini adalah urusan kita bersama. Sebab pembelokan sejarah, pemalsuan makam, dan part-part kejahatan klan Habib Alwi lainnya itu sudah merupakan ancaman terhadap pertahanan, keamanan, dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Jadi ini urusan kita semua, kita bersama. Apa yang dilakukan oleh klan Habib Alwi secara menyeluruh ya, secara komprehensif itu secara ringkas itu akan menyebabkan disintegrasi nasional dan perang sipil. Jika itu dibiarkan begitu, itu akan menyebabkan perang sipil. Karena itulah keberadaan klan Habib Alwi itu merupakan sesuatu yang secara fatal dan serius mengancam eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Dan oleh karenanya, negara semestinya, atau kami merekomendasikan negara untuk mendeportasi klan Habib Alwi, kembalikan mereka ke Tarif Hadramaut sebagaimana awal mula atau sebagaimana mereka berasal. Atau kalau tidak ya kita habisi bersama-sama, kan tidak apa-apa juga. Kan Menak kita itu sudah mengeluarkan ceramah bahwa, jika tidak salah ingat ya, beliau mengutip hadis Rasulullah yang berbunyi, lebih baik hilang satu etnis daripada hilang satu ulama. Kode keras dari Menteri Agama Profesor Nazaruddin Umar, lebih baik hilang satu etnis daripada hilang satu ulama, yang bisa diartikan lebih baik musnah satu klan Habib keturunan Ubaidillah daripada golongan mereka selalu merendahkan dan menghancurkan martabat para ulama. Nah, ini klan Habib Alwi itu tidak hanya menghilangkan satu ulama, tetapi seluruh, membahayakan seluruh, mengancam seluruh eksistensi bangsa Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat, secara menyeluruh. Dan yang satu-satunya yang diuntungkan adalah klan Habib Alwi dalam hal ini.
Oleh karenanya kalau lebih baik hilang satu etnis daripada hilang satu ulama, maka jika demikian, maka jauh lebih baik hilang satu etnis daripada hilang seluruh bangsa Nusantara, atau bangsa Nusantara berada di keadaan yang berbahaya, sangat berbahaya dalam derajat yang fatal dan sangat serius, extremely dangerous. Dan umpamanya kita menghabisi klan Habib Alwi bersama-sama begitu ya, itu negara tidak perlu takut dengan sorotan dunia internasional melalui isu hak asasi manusia. Hak asasi manusia apa kalau kita terancam keadaannya, nyawa kita terancam, jiwa kita terancam, kemudian kita bertindak, itu hak kita untuk bertindak. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi pula Presiden Prabowo Subianto itu sudah berceramah dengan secara lugas di dunia internasional, di forum internasional. Beliau mengatakan hak asasi manusia itu hanya untuk mereka, tidak berlaku untuk kita. I call for unity. I call for cooperation. I call for let us, the Muslim countries, realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality. And let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalam. Itu sebuah sinyalemen kepahaman Presiden Prabowo Subianto tentang bagaimana isu HAM itu diimplementasikan di dunia internasional secara tidak adil. Dan Indonesia kan juga sudah bergabung dengan BRICS yang juga merupakan sebuah langkah berani melawan hegemoni dari Amerika Serikat. Nah, kalau klan Habib Alwi misalnya negara mengambil keputusan untuk mendeportasi atau ya kita bersama-sama menghabisi klan Habib Alwi, itu tidak perlu khawatir dengan HAM atau dengan kecaman atau sorotan dunia internasional, karena kita bisa nanti kita akan bisa berargumentasi menggunakan etnosida, hukum etnosida. Karena memang apa yang dilakukan klan Habib Alwi itu menurut saya pribadi berdasarkan seluruh data yang ada itu telah memenuhi katakan saja syarat-syarat atau unsur-unsur dikatakan seseorang atau sebuah kelompok atau segolongan orang melakukan upaya-upaya etnosida, di mana etnosida itu merupakan satu langkah linier menuju genosida. Sehingga ketika kita mengambil sebuah langkah yang tegas, yang serius, dengan basis data-data yang kuat, yang komprehensif, yang holistik, bahwa klan Habib Alwi itu mengancam eksistensi seluruh bangsa dan negara Indonesia berupa etnosida, ya kita bisa berargumentasi baik itu di ruang akademik atau di ruang pengadilan atau di ruang International Justice Court sekalipun atau di ruang PBB, kita bisa berargumentasi seperti itu. Toh PBB juga bisa apa kalau kita melakukannya. Karena ada kesepadanan kasus-kasus bagaimana Israel Palestina, ya PBB bisa apa? Kalau negara Indonesia itu melakukan sebuah langkah tegas, misalnya mendeportasi atau ya kita menghabisi klan Habib Alwi bersama-sama, ya memangnya negara internasional mau apa? Bisa apa? Kita mau dibunuh, kemudian kita malah ngambil langkah tegas atas sekelompok orang atau orang yang hendak membunuh kita. Itu hak kita melawan dan membela diri. Dan berdasarkan undang-undang bela negara, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Itu yang pertama. Dari perspektif
secara khusus agama, NU, Muhammadiyah, MUI itu sepakat bahwa bela negara, bela bangsa itu hukumnya fardu ain. Jadi kita mengerjakan sesuatu yang fardu ain, baik ditinjau dari perspektif legal formal maupun dari perspektif hukum Islam. Hubulaton minal iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman ya. Jadi seperti itu apa yang disampaikan Mas Rifki Zulkarnain ini terkait bahayanya klan Bahlawi di Indonesia ini. Sehingga pada akhirnya negara pun juga harus bertindak dan bisa mengambil konsekuensi karena ancamannya eksistensi mereka walaupun beberapa tahun ini sudah dikoreksi ya, yang kemudian banyak melakukan pembelokan sejarah, perampasan hak-hak sejarah, dan juga ajaran-ajaran yang mengglorifikasi warga Indonesia terhadap banyak hal, sehingga warga Indonesia ini secara ideologi ini terdapat banyak masalah.